Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I am very happy to be with you again. Welcome back to my English learning channel, and this is Mr. Rahmat Baihaki will bring you an English learning material. And for this time, we are going to discuss and learn about English Correspondence 3. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Dan pada kesempatan kita hari ini, kita akan mencoba membahas kembali tentang materi English Correspondence untuk siswa-siswi SMK jurusan administrasi perkantoran. Dan materi hari ini masih kita membahas tentang part of a business letter. Oke, kita mulai pembahasan kita hari ini. Oke, students, diingatkan kembali bagian-bagian dari surat bisnis yang sudah kita pelajari di English Correspondence 2 yang lalu. Ada 11 bagian yang harus kalian kuasai ya. 11 bagian dari surat bisnis itu diantaranya bisa kalian lihat sendiri di tabel berikut. Yang pertama ada heading atau letterhead, yang kedua ada deadline, yang ketiga ada reference line, yang keempat ada inside address, yang kelima attention line, yang keenam salutation, yang ketujuh subject line, yang kedelapan body of the letter, yang kesembilan complimentary clause, 10 signature, dan ke-11 enclosure dengan arti dari masing-masing bagian surat bisnis yang bisa kalian lihat di kolom arti atau meaning ya. Jadi tolong kalian hafalkan, kuasai, jangan sampai lupa dan jangan sampai tidak tahu artinya. Dalam latihan secara langsung nanti, Bapak akan mengetes kalian dengan mengacak bagian-bagian surat berikut dan kalian harus bisa memposisikannya di mana ya. Kemudian juga jangan sampai lupa, jangan sampai tertukar arti dari masing-masing bagian surat bisnis. Contoh, misalkan inside address. Oke, nama dan alamat dalam surat. Nah, jangan lupa signature. Oke, tanda tangan. Reference line, inisial penanda tangan dan pengetik surat. Atau mungkin dibalik. Nanti Bapak sebutkan bahasa Indonesianya dan kalian ucapkan dalam bahasa Inggris. Contoh, lampiran. Oke, enclosure. Salam pembuka. Oke, salutation. Tanggal surat. Deadline. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kalian hafalkan satu persatu ke-11 bagian itu, bagian nomor 1 sampai dengan bagian 11. Nama bagian suratnya dan juga arti dari bagian surat itu sendiri ya. Dan untuk materi hari ini kita akan mencoba membahas satu persatu apa itu bagian-bagian surat tadi. Tapi di pertemuan ini atau di video kita kali ini kita akan membahas 2 bagian surat yang di awal ya. Yaitu yang pertama ada heading atau letterhead. Apa itu heading atau letterhead? Kalian bisa baca. Heading biasanya dicetak dengan mempergunakan bermacam-macam huruf yang disusun dengan bentuk yang sangat menarik pada bagian atas lembar surat ya, atau pada bagian atas lembar kertas surat. Nah, heading itu atau artinya kepala surat atau kop surat ya, ini biasanya dicetak dengan mempergunakan huruf-huruf yang menarik biasanya. Silahkan kalian tinggal searching dan googling di internet bagaimana contoh heading atau letterhead atau kop surat. Nah, untuk apa? Ini gunanya agar si penerima surat atau pembaca mudah mengetahui hal-hal berikut. Ya, jadi fungsi dari heading atau kepala surat ini memudahkan si penerima surat atau si pembaca untuk mengetahui hal-hal berikut ini. Hal-hal apa saja yang
ada dalam heading atau dalam letterhead. Nah, ini juga yang harus kalian hafalkan ya. Hal-hal yang ada dalam heading, di antaranya name of the company, kemudian yang kedua complete address, yang ketiga telephone number, yang keempat post office box atau PO box, kemudian email address, lalu website address, dan symbol of the company ya. Oh, satu lagi ada kind of business activity. Nah, inilah hal-hal yang ada dalam heading atau dalam letterhead. Kalian harus tahu arti dalam bahasa Indonesianya ya. Apa saja arti dalam bahasa Indonesia? Name of the company artinya nama perusahaan. Nah, jadi dalam heading itu pasti akan tercantum nama perusahaan. Kemudian yang kedua, complete address. Apa complete address? Oke, alamat yang lengkap ya. Sebuah perusahaan pasti punya alamat dan itu harus lengkap tercatat atau tercantum di dalam heading. Kemudian yang C ada telephone number. Oke, pasti tahu nomor telepon, nomor kontak yang bisa dihubungi. Tentu di sini nomor telepon kantor ya, bukan nomor telepon pribadi. PO box, post office box ya. Ini adalah kotak pos ya, kotak kantor pos. Jadi ini untuk sebuah perusahaan yang mungkin alamatnya tidak mau diketahui, tapi dengan mencantumkan PO Box, atau mungkin bisa juga dua-duanya disebutkan ya. Nah, alamat lengkap dan juga PO Box supaya langsung menuju ke perusahaan yang dituju ketika kita berkirim surat. Kemudian yang kelima ada email address. Nah, di zaman sekarang sudah pasti tahu email ya, atau alamat email ya. Apa itu email? Email itu singkatan dari electronic mail ya, surat elektronik, atau dengan kata bahasa Indonesia sekarang ada surel ya. Kemudian yang ke F ada website address. Website address, alamat website, jaringan atau apalah namanya ya. Yang jelas sekarang orang sudah tahu istilah bahasa Inggrisnya, tapi kadang susah untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Website address, alamat webnya ya. Dan yang keberapa? G, yang ketujuh ada symbol of the company. Apa symbol of the company? Oke, simbol itu adalah logo atau tanda perusahaan ya, logo perusahaan. Nah, setiap perusahaan pasti selalu mempunyai simbol atau tanda atau lambang dari perusahaan itu sendiri. Seperti sekolah kita, kalian tinggal lihat di kertas surat sekolah kita, pasti ada simbolnya atau ada logonya. Dan yang terakhir ada kind of business activity. Kind artinya macam atau jenis, business activity kegiatan bisnisnya apa. Sebuah perusahaan ini kegiatannya apa? Ya, seperti kalau sekolah pasti jelas ya, sekolah menengah kejuruan SMK, sekolah menengah atas dan seterusnya. Maka di situ ada jelas kind of business activity. Oke? Itu bagian-bagian surat yang pertama, ada heading, dan di dalam heading itu ada beberapa bagian yang harus muncul ya, minimal beberapa yang mungkin dianggap perlu, walaupun tidak akan semuanya. Bisa dipahami, bisa diikuti. Oke, ya. Dan berikutnya kita masuk ke bagian surat yang kedua. Oke, kalau tadi ada bagian surat yang ke-1 yaitu heading atau letterhead. Nah, yang kedua ini masih heading ya. Masih heading. Oh, ini contohnya. Nah, ini contoh heading. Heading atau letterhead ya. Iya, bentar. Oke. Heading atau letterhead. Nah, ini ada Malindo Corporation, nama perusahaan, 124 Jalan Jenderal Sudirman, Bandung 40183 West Java, Indonesia. Ada nomor telepon dan ada alamat emailnya, malindo.corp@yahoo.co.id. Nah, itu untuk heading ya, yang bagian pertama. Kita lanjut dengan bagian surat yang kedua yang harus kalian ingat dan harus kalian pahami.
Oke, apa itu tadi? Oke, yaitu ada deadline. Date of the letter. Apa deadline? Tanggal surat. Oke, deadline atau tanggal surat artinya pasti nggak usah dijelaskan, sudah jelas ya. Deadline itu atau tanggal surat dicantumkan di bawah letterhead. Nah, jadi lihat letterhead ya. Di bawah letterhead atau di bawah kop surat yang tadi dapat di sebelah kiri atau di sebelah kanan, tergantung pada bentuk suratnya atau letter style. Tidak perlu didahului dengan nama kota karena nama kotanya sudah tercantum di heading ya, kecuali pada surat pribadi. Nah, karena ini surat bisnis jadi nama kota tidak disebutkan dalam deadline. Tidak ada misalkan Sukabumi 25 Agustus 2020. Kenapa tidak mencantumkan Sukabumi? Karena nama kotanya tadi sudah tercantum di heading ya atau di letterhead. Kemudian surat pribadi yang biasanya menggunakan kertas pos ya. Walaupun di zaman sekarang seperti yang Bapak katakan orang jarang menggunakan surat ya, apalagi surat-surat pribadi karena alat teknologi yang semakin canggih. Jadi orang-orang banyak menggunakan untuk komunikasi itu dengan telepon atau cellphone, telepon genggam atau handphone ya. Dan untuk contoh atau penulisan dari bagian surat yang kedua atau deadline ya. Kalian bisa lihat di sini tanggal, bulan dan tahun harus ditulis lengkap ya. Tanggal, bulan dan tahun harus ditulis lengkap. Jangan menggunakan angka, oke? Ini kalau dalam surat menyurat jangan menggunakan angka ya. Angkanya misalkan tanggal 05, 02 dan seterusnya. Tetapi harus dengan huruf atau kata-kata. Nanti kita lihat contohnya ya. Kenapa hal ini? Untuk menghindarkan kekeliruan karena adanya perbedaan. Karena dalam penulisan tanggal surat dalam English correspondence atau dalam surat menyurat bahasa Inggris, ini ada perbedaan style atau gaya. Yang pertama ada British style dan yang kedua ada American style. Apa bedanya dan apa yang harus kita ketahui tentang style tersebut? Ya, kita lihat di deadline bagian yang kedua ya dari sebuah business letter. Nah, perhatikan perbedaan berikut. British style menuliskan 5, 8, 1978. 1978. Ini artinya bahwa tanggal itu adalah the 5th August 1978 ya. The 5th August. Ini urutan British style hampir sama dengan kita. Tanggal dulu, kemudian bulan dan tahun. Maka ketika ditulis 58978, menurut British style itu artinya tanggal 5 Agustus tahun 1978 ya. Bagaimana mengutarakan tanggal, bagaimana mengutarakan bilangan itu kalian pelajari nanti secara khusus dalam materi number ya. Nah, bedakan dengan yang American style. American style kalau menulis angka, tanggal dalam angka 5/8/1978 ini mengandung arti 8th May. Oke? 8th May 1978 atau 1978. Nah, itu jadi jangan sampai keliru. Maka dalam surat menyurat tidak diperbolehkan menulis tanggal dengan angka ya, tapi dengan seperti yang kalian lihat di situ nama bulannya ya. Kalau angka dan tanggalnya ya dengan angka, tapi nama bulannya tidak dengan angka, tapi disebutkan Agustus atau Mei ya. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hanya ada 12 bulan ya. Dan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris kalian harus tahu ya. Nah, itu perbedaan dari British style dan American style. Maka contoh menulis tanggal yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Kalau British style, the 6th December 2000. Memakai format double D, double M, double Y. Apa double D atau DD?
itu artinya tanggal dari kata date. MM artinya month, bulan. Dan Y, year, ya. Maka British style 6 December 2000. 6 Desember tahun 2000 saja ya. Kalau hari ini sudah 2020 ya 2020. Bagaimana American style? Oke, kita lihat. Nah, American style mengutarakan tanggal dulu. Bulan dulu. Kalau British tadi tanggal, kalau American bulan. December 6, 2000. December 6, 2000. Mana yang ingin kalian ucapkan dalam mengutarakan tanggal? Ya, it's up to you. Terserah kalian. Cari mana yang paling mudah ya. Mau tanggal dulu atau bulan dulu. Kalau tanggal dulu itu berarti masuk ke British style. Kalau bulan dulu itu masuk ke American style. Oke? Jadi itulah bagian-bagian surat yang hari ini kita pelajari. Kita cicil saja ya. Hari ini 2 bagian surat. Yang pertama tadi ada heading dan yang kedua ada deadline. Untuk bagian-bagian surat yang lainnya kita tunggu video berikutnya ya. Oke? Ya. Dan jangan lupa di sini ada catatan study about number. Mungkin nanti di materi English course itu ada number ya, bilangan. Dan lebih jelasnya tunggu saja videonya ya. Oke, maybe that's all for today, and I hope you understand about the lesson about English correspondence ya. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa selalu mencoba ya. Kemudian berdoa, berlatih dan berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris kita. Try, pray, practice, and use. Because no one can make your English better but you yourselves. Okay, students, thank you very much and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.